Goa untuk melawan VOC. Dan pada akhirnya, akhir dari perlawanan Sultan Hasanuddin ini adalah mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian yang namanya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Nah, perlawanan dari tokoh kelima adalah Pangeran Antasari, berasal dari Banjarmasin. Iya, ini adalah Pangeran Antasari, berasal dari Banjarmasin. Nah, daerah terjadinya itu juga terjadi di Banjarmasin, tepatnya di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari ini melawan Belanda karena sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batubara serta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan perkebunan milik Belanda di Gunung Jabor, Kalangan dan Bangka. Nah, siapa yang tahu akhir dari cerita Pangeran Antasari ini? Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacat. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan pada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perlawanan yang ketiga dilakukan oleh tokoh Kapitan Patimura. Kapitan Patimura. Siapa pernah lihat fotonya di mata uang kapal ini? Siapa yang pernah lihat? Nah, nggak pernah lihat berarti uangnya lebih dari 1.000. Ya kan? Nggak pernah dia megang uang 1.000. Ini adalah Kapitan Patimura. Berasal dari mana dia? Nah, dia melawan Belanda karena penolakan masyarakat Pulau Ambon pimpinan Kapitan Patimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Patimura melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Dorset dan berhasil merebutnya. Belanda yang marah pun menyerang balik benteng tersebut. Akhir dari perlawanan si Patimura ini adalah dia berhasil ditangkap dan dihukum gantung. Itulah akhir dari perlawanan si Patimura atau lebih sering dikenal dengan Kapitan Patimura. Perlawanan yang ketujuh dilakukan dari tokoh Papua. Siapakah dia? Silas Papare. Nah, ini terjadi di Papua. Inilah protesnya Silas Papare. Dia melawan karena Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Bentuk perlawanannya adalah berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Hasil perlawanannya berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah Republik Indonesia. Yang sebelumnya Irian Barat itu dikuasai oleh Belanda. Kemudian datanglah si Silas Papare melawannya dia, dan akhirnya Irian Barat menjadi milik Indonesia. Nah, di halaman 37, ya di halaman 37 ada di situ nama tokoh, asal daerah, alasan melakukan perlawanan, bentuk perlawanan dan hasil perlawanan. Ada kan? Nah, ibu nanti bagikanlah foto-foto dari atau gambar-gambar dari tokoh yang disebutkan tadi. Masing-masing membagikan satu orang. Jadi 7 nanti kan? Ya, jadi 7 nanti. Ditempelkanlah itu di bukunya. Ditempelkan di bukunya seperti ini misalnya. Ditempelkan. Dibagilah ini namanya siapa, terus asal daerah mana, alasan melakukan perlawanannya, bentuk-bentuk perlawanannya, dan hasil perlawanannya. Pak? Oke, dibagikan sekarang ya. Kita mulai dari mana aja tuh apanya? Yang pertama kita bagikan dari tokoh apa dulu? Sisi Amangaraja. Iya, Sisi Amangaraja aja.
habisnya. Nah, hanya itu, demikianlah pembelajaran kita pada satu hari ini. Semoga itu bisa berguna, bisa kau ingat, itu bisa kau amalkan di lingkungan sehari-hari. Untuk itu marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih semuanya.